Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miranti Jadiana dengan NIM A2P4222045, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi perkembangan karakteristik peserta didik. Di sini saya melakukan observasi di SD Negeri 01/4 Kota Jambi di kelas 4A, di mana peserta didiknya terdiri dari 22 orang, 10 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Adapun aspek yang saya amati yaitu ada 10 aspek. Yang pertama perkembangan bahasa, yang kedua perkembangan kognitif, ketiga perkembangan sosial emosional, 4 etnik dan kultural, 5 minat belajar, 6 kemampuan awal, 7 gaya belajar, 8 motivasi belajar, 9 perkembangan moral, dan 10 perkembangan motorik. Baiklah, yang pertama yaitu hasil observasi saya pada aspek perkembangan bahasa, di mana peserta didik lebih dominan menggunakan bahasa daerah Jambi ketika berkomunikasi dengan teman maupun dengan guru. Kemudian sebagian peserta didik terampil berbicara dan juga jelas dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Namun juga terdapat beberapa peserta didik yang ketika dalam bergurau tidak sengaja mengeluarkan bahasa yang kurang sopan. Serta terdapat juga peserta didik yang dalam menyampaikan pendapat juga suaranya pelan dan kurang jelas. Selanjutnya, aspek perkembangan kognitif, di mana berdasarkan hasil observasi saya di kelas 4A, di mana perkembangan kognitif peserta didik sangat baik, di mana peserta didik yang terdapat di kelas 4A merupakan peserta didik yang terpilih dan terjaring untuk masuk ke dalam kelas 4A atau bisa dikatakan kelas unggul. Dalam pembelajaran, peserta didik sangat antusias, terlibat aktif, di mana peserta didik berlomba-lomba untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan dan memberikan pendapat. Selain itu, peserta didik juga memperhatikan guru dan menjelaskan dan mau berkolaborasi ketika bekerja kelompok. Kemudian terdapat peserta didik yang berinisial S yang kurang aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dan lebih banyak diam serta malu ketika diminta presentasi maupun tampil di depan kelas. Dan juga terdapat satu peserta didik lainnya yaitu berinisial K yang bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas dan sering mengajak temannya bermain. Di mana siswa yang berinisial K ini sangat aktif dalam bertanya, namun dalam pertanyaannya itu terkesan mencari perhatian guru dan kurang fokus dalam pembelajaran. Namun dia mau mengikuti pembelajaran dan mau mengerjakan tugas. Selanjutnya perkembangan sosial emosional, di mana berdasarkan observasi saya, perkembangan sosial emosional peserta didik di kelas 4A yaitu sangat baik dengan didukung oleh suasana kelas yang nyaman dan bersih, sehingga membuat peserta didik fokus dalam belajar dan mendukung perkembangan sosial emosionalnya, di mana terlihat peserta didik yang mampu mengekspresikan dirinya dalam pembelajaran, di mana peserta didik terlihat ketika dia senang dia bisa mengekspresikan diri, ketika sedih dia bisa mengekspresikan dirinya. Dan juga peserta didik peduli dan mau berbagi terhadap temannya, di mana mau meminjamkan alat atau bahan ketika bekerja kelompok maupun dalam membuat proyek. Namun terdapat peserta didik yang berinisial S yang kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. Selanjutnya yaitu perkembangan etnik dan kultural. Berdasarkan hasil observasi, di kelas 4A memiliki keragaman baik agama, budaya, bahasa, dan suku. Di mana terdapat 19 orang yang beragama Islam dan 3 beragama non-Islam. Di kelas 4A juga terdapat peserta didik yang memiliki berbagai suku, yaitu ada suku Batak, suku Melayu, dan Jawa. Nah, walaupun terdapat perbedaan dan keragaman tersebut, namun di kelas 4A memiliki toleransi yang tinggi dan saling menghargai. Hal ini terbukti di mana peserta didik tidak memilih-milih teman dalam bergaul dan tidak membuli temannya. Semua peserta didik berteman tanpa membeda-bedakan agama maupun suku budaya. Mereka saling mengingatkan dan memiliki solidaritas yang tinggi. Kemudian yaitu perkembangan minat belajar siswa.
Mana berdasarkan observasi saya di kelas 4A, peserta didik memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi. Hal ini terlihat dari peserta didik yang masuk ke kelas 4 adalah peserta didik yang memiliki perkembangan kognitif yang baik. Selain itu juga terlihat dari ekspresi yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam pembelajaran yang senang dan antusias mengikuti pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dari peserta didik yang aktif bertanya ketika tidak mengerti dan kurang paham dengan penjelasan guru. Dan peserta didik juga aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu, peserta didik juga mau mengerjakan tugas dan peserta didik terlibat aktif ketika belajar dalam kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki minat dan ketertarikan untuk belajar dan terus belajar. Selanjutnya yaitu perkembangan kemampuan awal peserta didik. Nah, di peserta didik kelas 4A memiliki kemampuan awal dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang ia alami. Begitu juga ketika diberi pertanyaan oleh guru, peserta didik dapat menjawab dengan baik. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, di mana hal ini terlihat dari cara ia mendapatkan informasi dan memahami makna dari materi tersebut. Selanjutnya yaitu dilihat dari aspek gaya belajar. Berdasarkan hasil observasi di mana peserta didik di kelas 4A merupakan peserta didik yang menggunakan gaya belajar auditori, visual maupun kinestetik. Namun, yang paling dominan dari gaya belajar tersebut adalah kinestetik. Hal ini terbukti ketika diajak membuat sebuah proyek dalam pembelajaran, peserta didik secara keseluruhan sangat antusias dan bersemangat. Jika dalam pembelajaran dengan yang lain dengan menggunakan gaya belajar audio maupun visual, peserta didik terlihat hanya bengong dan diam saja melihat hal tersebut. Selanjutnya yaitu aspek belajar. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik memiliki motivasi belajar yang berasal dari dirinya sendiri dan tanpa paksaan dari manapun. Hal ini terlihat dari hasil belajar yang diperolehnya tergolong baik. Selain itu, dalam pembelajaran peserta didik juga selalu diberikan apresiasi terhadap capaian yang ia dapatkan atau yang ia raih dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga dengan adanya hal tersebut memberikan dorongan tersendiri dan semangat belajar bagi peserta didik. Kemudian, peran guru juga sangat besar untuk membangun dan membangkitkan motivasi dan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari guru yang menggunakan media pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Selanjutnya yaitu pada aspek perkembangan moral. Berdasarkan hasil observasi di kelas 4A, dari 22 peserta didik hanya ada 1 orang peserta didik yang berinisial S yang memiliki sifat individualis. Namun selebihnya peserta didik mau dan mampu bersosialisasi bersama teman dan saling berbagi. Hal ini terlihat saat proses pembelajaran di mana siswa yang berinisial S ini lebih suka menyendiri dan diam. Begitu juga saat istirahat tiba, dia tidak terlalu ingin untuk bergabung dan bermain dengan teman-temannya. Dia hanya diam dan duduk di kursinya sambil main HP atau membaca buku. Nah, seperti yang lainnya, ketika belajar kelompok, dia juga begitu. Dia lebih terlihat individu dan kurang mau bergabung dan bersosialisasi maupun berkolaborasi dengan teman-temannya. Selain itu, secara keseluruhan peserta didik sudah bersikap sopan dan santun di dalam kelas. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Berdasarkan hasil observasi di kelas 4A terlihat bahwa peserta didik aktif dan lincah bergerak baik ketika belajar maupun ketika istirahat. Selain itu, peserta didik juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti seni, musik, latihan olimpiade, dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya yang memberikan dukungan untuk perkembangan motorik pada peserta didik. Nah, itulah tadi presentasi dari saya terkait dengan hasil observasi perkembangan karakteristik peserta didik di
di kelas 4A SD Negeri 01 per 4 Kota Jambi. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.